Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Renungan hari ini berjudul Teguh dalam Kehendak Allah, ditulis oleh Jasmine Goh. Sahabat ODB, film Perang Keluaran tahun 1957 berjudul The Bridge on the River Kwai atau Jembatan di atas Sungai Kwai sangat populer, sehingga para penggemar berbondong-bondong mengunjungi kota Kanchanaburi di Thailand untuk menyaksikan sendiri jembatan besi tersebut. Mereka menemukan jembatannya, tetapi itu bukan di atas Sungai Kwai. Ternyata film tersebut keliru mencantumkan nama sungainya. Namun tak lama kemudian, bagian dari Sungai Mae Klong itu dinamai Kwai Yai atau Kwai, supaya sesuai dengan ekspektasi orang banyak. Yesus tidak pernah membiarkan ekspektasi orang lain menggoyahkannya dalam menuntaskan misinya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat segala mujizat yang dilakukannya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Dan ketika mereka berhasil menemukannya dan percaya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan, maka mereka ingin menjadikan dia pemimpin militer yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Yohanes berkata, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi meski mendapat tekanan untuk membebaskan bangsa itu sesuai dengan keinginan mereka, hati Kristus tetap teguh menaati rencana Allah untuk menyelamatkan manusia menurut cara yang seharusnya.
Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Bukan dari masalah-masalah duniawi, melainkan dari kuasa dosa dan kematian. Roma pasal 8 ayat yang kedua dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Sahabat ODB, keteguhan Yesus untuk menyediakan segala yang kita butuhkan menjadi alasan bagi kita untuk mempercayai Dia dalam segala situasi. Ketika jalan Allah sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita tetap dapat yakin bahwa rencananya selalu lebih baik karena Dia tidak pernah goyah dalam kehendaknya untuk menyelamatkan kita. Sahabat ODB, kapan Anda merasa bahwa apa yang Allah sediakan tidak sesuai dengan ekspektasi Anda? Lalu apa yang menolong Anda untuk tetap percaya kepadanya? Mari kita berdoa. Allah yang baik, karena Engkau teguh dan tak tergoyahkan dalam kehendak-Mu untuk menyelamatkan kami, aku tahu aku dapat mempercayai-Mu untuk melakukan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan